Hai Indo People, selamat datang di channel YouTube All Media Indo. Perkenalkan, aku Ashifa. Di video kali ini, aku bakal kasih tips untuk kembangkan bisnismu dengan strategi branding dan pemasaran paling jitu. Nah, khususnya bagi pemula yang ingin mengenal tentang digital marketing yang menarik, so stay tune ya. Bisa nebak nih, pasti saat kalian SD, SMP, SMA maupun kuliah, kalau beli mie instan pasti maunya merek satu itu aja. Hayo ngaku bener nggak Indo People? Atau misalnya kalau beli air mineral di warung, pasti nyebutnya merek itu lagi kan? Bukan nama barangnya. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah Indo People, ini dia yang disebut dengan kekuatan branding dan strategi pemasaran. Saat ini, image sebuah brand sudah melekat di masyarakat dan menjadi kultur. Popularitasnya nggak akan pernah lekang dimakan zaman. Jadi jangan heran kalau setelah puluhan tahun, branding produk mie instan, air mineral, ataupun sabun cuci di Indonesia kelihatannya cuma itu-itu aja. Biar kamu semakin yakin dan percaya sama kekuatan brand, hari ini aku mau membahas sedikit soal seluk-beluk strategi branding produk, mulai dari definisi branding produk, jenis-jenis branding produk, dan manfaat branding produk. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih perbedaan antara brand atau merek dengan branding, karena keduanya itu artinya berbeda ya Indo People, meskipun namanya mirip-mirip. Menurut American Marketing Association, brand merupakan nama, istilah, desain, simbol, atau fitur yang membedakan produk atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan konsultan brand dan penulis Alina Wheeler berkata bahwa branding adalah proses panjang dan penuh kedisiplinan dalam membangun kesadaran dan loyalitas pelanggan terhadap sebuah produk. Tuh, beda banget kan? Mengingat prosesnya cukup panjang dan berliku, ada beberapa hal penting yang wajib kalian pahami soal membangun branding dan membesarkan nama brand kalian. Di sini ada beberapa unsur dalam branding. Yang pertama, visi dan misi dari brand yang kalian miliki. Kenali produk apa yang mau dipasarkan, solusi apa yang ditawarkan untuk masyarakat oleh produk tersebut, dan apa aja rencana jangka panjang kalian terhadap produk dan juga brand tersebut. Apakah akan ada perkembangan produk sesuai minat pelanggan dan sebagainya. Yang kedua, logo yang menarik, penuh arti, relevan dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan, dan membekas dalam pikiran target market kamu. Unik itu harus ya. Karena di tengah banyaknya brand-brand yang bermunculan di industri 4.0 ini, kalian harus bisa stand out agar terlihat berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga yakni jargon. Agar terlihat berkesan, kalian bisa menambahkan jargon yang sedikit menjelaskan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Nah yang keempat yaitu website. Jangan lupa untuk membangun citra brandmu di dunia maya melalui platform seperti media sosial dan website. Berikut manfaat branding untuk bisnis. Pertama, merek lebih mudah dikenal. Branding yang tepat bisa bikin brand atau merek kalian mudah dikenal oleh target pasar. Karena percuma kalau kalian menggembar-gemborkan pemasaran, tapi kalau nggak tepat sasaran bakal tetap sia-sia. Kedua, posisi bisnis makin kuat. Nah, kalau udah berhasil dikenal secara luas, posisi dari brandmu otomatis akan semakin kuat. Pelanggan lama semakin loyal, dan pelanggan baru pun terus berdatangan. Ketiga, kepercayaan masyarakat meningkat. Branding juga terbukti berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah merek. Apalagi kalau ulasan yang didapati selalu positif. Yang keempat, mendukung strategi pemasaran. Saat ulasan positif dan testimoni pelanggan mulai bermunculan, nah, kamu nggak perlu susah payah bikin strategi pemasaran baru lagi. Karena secara nggak langsung, hal tersebut bisa menjadi marketing gratis buat kamu. Kalau sudah tahu manfaat branding, kalian juga harus tahu nih jenis-jenis branding seperti apa yang cocok diterapkan di bisnis kalian. Nah, di sini ada 5 jenis branding. Pertama, produk branding. Biasanya, produk branding lebih mengedepankan aktivitas promosi yang menampilkan fitur utama sebuah produk, mulai dari harga, variasi, sampai keunggulan yang nggak dimiliki kompetitor. Kedua, personal branding. Kalau kalian pernah lihat merek make up atau pakaian yang menggunakan nama public figure, nah itu yang dikategorikan sebagai personal branding. Dalam jenis branding ini, figur seperti artis, atlet, politisi, aktivis, hingga selebgram akan berusaha membangun brand awareness dan popularitas mereka sesuai dengan bidang yang digeluti melalui platform pribadi seperti media sosial. Sehingga ketika personal brandingnya tersebar sangat luas, publik akan menerima apapun produk dan jasa yang dijual oleh figur tersebut. Ketiga,
Corporate branding. Jenis branding ini biasa digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan nilai-nilai, etos kerja, sejarah, visi dan misi. Platform yang digunakan juga beragam, mulai dari PR, media sosial, website, hingga event. Keempat, geographical branding. Biasanya, jenis branding ini digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk mempromosikan keunggulan sebuah wilayah. Kelima, co-branding. Co-branding merupakan bentuk kolaborasi antara dua brand atau lebih yang tujuannya untuk menarik target pasar satu sama lain. Jadi, pasar yang mereka punya pun otomatis akan lebih luas. Cara ini ampuh banget di zaman sekarang, karena Collabs dinilai sebagai salah satu branding yang berhasil memperluas pasar. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai strategi branding dan pemasaran apa yang bisa diterapkan biar proses branding berjalan dengan maksimal. Pertama, untuk membangun image sebuah brand, kalian bisa memperkenalkan tujuan dari brand pada khalayak ramai. Semakin audiens dan konsumen tahu makna dan alasan di balik brand kalian, apa manfaatnya bagi kehidupan mereka, apa value yang ingin kalian bawa dari produk atau jasa yang kalian jual, serta apa yang membedakan brand kalian dengan kompetitor, maka akan semakin besar pula rasa loyal dan kepercayaan mereka kepada brand kalian. Kedua, jaga konsistensi brand. Mulai dari logo, kombinasi warna, slogan, sampai kualitas, semuanya harus dijaga konsistensinya dari awal brand berdiri. Karena konsistensi brand ini juga jadi salah satu penentu untuk audiens bisa mengingat kalian. Coba kalau misalnya setiap beberapa bulan sekali kalian ganti logo atau ganti desain, pasti audiens akan cepat lupa sama logo-logo kalian dan bisa juga menimbulkan trust issue untuk mereka. Jadi, kalau kalian berhasil menjaga konsistensi ini, percaya deh, pasti brand kalian akan selalu dikenal hingga puluhan bahkan ratusan tahun loh. Ketiga, membangun sebuah website. Penting bagi kalian untuk punya kehadiran atau presence yang kuat di dunia maya biar branding makin kuat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Friesen, 88% perusahaan setuju kalau website memudahkan konsumen untuk mencari keberadaan mereka. Selain itu, punya website resmi juga bisa bikin citra brand kalian makin terpercaya di mata konsumen. Jadi, semakin audiens percaya sama brand kalian, semakin tinggi juga loyalitas mereka. Keempat, bangun kedekatan dengan konsumen. Fokus menjalin relasi baik dengan orang-orang yang udah percaya sama brand kamu, karena selain bisa menjaga citra brand, strategi ini juga terbukti mampu menjaga loyalitas konsumen loh. Mulai dari hal kecil seperti rajin menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens di pesan sosial media, di kolom komen, sampai memberikan lapak Q&A setiap minggunya juga bisa jadi pintu untuk membangun relasi dengan audiens. Kelima, integrasi staff customer service dengan standar brand. Kalian juga bisa mulai memerhatikan kualitas dari customer service kalian. Tujuannya agar loyalitas konsumen tetap terjaga dan branding makin oke tentunya. Pastikan staff customer servicemu mengenal visi dan misi dari brand serta produk knowledge-nya dengan baik. Keenam, beri apresiasi pada pelanggan. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi pada konsumen yang udah setia dengan brand kalian ya. Apalagi konsumen yang sudah sering memberikan promosi secara cuma-cuma seperti review di sosial media dan konsumen yang selalu jadi pelanggan tetap. Karena kalau nggak ada mereka, agak kesulitan brandmu untuk menembus pasar yang lebih luas. Jadi, metode apresiasinya bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian ya. Kayak pemberian voucher, giveaway, diskon, hingga poin. Terakhir, pelajari gerak-gerik kompetitor. Rajin-rajinlah untuk mempelajari gerak-gerik dari kompetitor. Cari tahu strategi bisnis apa yang mereka terapkan, taktik marketing apa yang mereka gunakan, sampai kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka miliki. Dari sini, kalian jadi tahu apa yang harus ditingkatkan dan juga apa yang harus dikurangi untuk mengoperasikan brand kalian ke depannya. Gimana Indo People? Udah siap meluncurkan strategi G2 buat branding bisnismu? Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share pengalaman kamu seputar digital marketing di komen. See you in the next video. All Media Indo, make it easy.